Gara-gara saya, chef jadi kejebak juga di sini. Nggak apa-apa lah. Untung kejebaknya berdua. Coba kalau sendiri. Lah, udah tidur belum? Belum. Sama. Saya juga belum tidur. Pertama kalinya nih, chef. Saya tidur di gudang kayak gini. Oh ya? Kalau saya sih udah sering. Serius, chef? Bercanda lah. Nggak lucu ya? Gak lucu lagi, chef. Saya kira waktu kecil dulu, chef, sering dihukum sama Bu Lydia. Makanya sering tidur di gudang kayak gini. Mungkin nakal atau bandel gitu jadi dihukum. Ya, sampai sekarang juga masih nakal sih, lah. Masih bandel. Nggak dengerin omongan mama saya. Soal Bu Lydia, pasti beliau sering bilang ke chef ya. Berkali-kali kasih tahu untuk menjauhi saya. Iya sih, lah. Tapi Kenapa chef masih ada di sini? Di sekitar saya. Nolongin saya terus. Bahkan sampai kejebak kayak gini. Gak ada menguntungkannya, chef. Buat chef sendiri. Yang ada saya malah bawa masalah ke kehidupannya chef. kalau gitu, apa bedanya kamu sama Syifa? Nanti saat kita punya anak, pasti itu akan banyak banget persoalan hidup dalam hidup kita. Tapi apakah kita harus menjauh dari anak kita? Enggak kan, Lah? Semuanya akan terbayar lunas saat saya lihat Syifa tersenyum, tertawa. Begitu juga saat sama kamu. Tapi saya kan bukan Syifa. Saya hanya orang asing yang tiba-tiba hadir di kehidupannya chef. Semuanya juga bermula dari yang asing, Lah. Sama kayak bintang itu. Jauh, asing. Bahkan, kita juga nggak tahu siapa nama bintang itu. Tapi kita nyaman kan sama sinarnya yang membuat kita terus menatapnya selama mungkin. Mbak, saya boleh minta satu hal nggak sama kamu? Satu hal apa, chef? Saya pengen mulai malam ini kamu panggil saya pakai nama aja. Julian. Nggak usah pakai chef lagi. Tapi saya udah biasa panggil pakai chef. It's okay, Lah. Pelan-pelan aja. Nanti juga kamu lama-lama terbiasa kok. Saya itu cuma nggak mau kamu itu selalu ngelihat saya sebagai orang yang perlu disegani. Saya ingin kamu bisa melihat sisi saya yang lain, Lah.
Iya, saya ngerti. Julian. Aneh ya rasanya kalau manggil nama langsung kayak gitu. Iya sih, kedengerannya aneh ya. Tapi nggak apa-apa kok, La. Ntar juga lama-lama nggak aneh. Saya tuh masih suka kebayang tahu sama chef yang mode kulkas 14 pintu. Kayak lagi militer. Kayak ada komandan yang manggil prajuritnya. Gini nih, kalau chef manggil saya, Lala, kamu ini kenapa bumbunya kenapa kurang halus? Kamu bisa halusin lagi kan? Terus saya jawab, siap chef gitu. Ataupun, Lala ini segera dibersihkan kitchennya. Terus saya jawab lagi, siap chef gitu. Tapi saya mau nanya, La. Kenapa kamu harus panggil saya kulkas 14 pintu? Padahal kan ada tuh kulkas 2 pintu, 3 pintu. Kenapa harus 14? Ya memang kata peserta COC yang lain sih kulkas 2 pintu sebenarnya, tapi menurut saya pribadi ya kayaknya lebih cocok kulkas 14 pintu deh. Oh, berarti kulkas 14 pintu itu panggilan khusus dari kamu ya? La, setelah kita keluar dari sini, kamu balik lagi ke Amor ya. Kamu mulai lagi dari awal. La. Apa kamu akan jadi seperti bintang yang tadi kita lihat, La? Bintang yang sangat indah. Tapi sampai kapanpun, gak akan pernah bisa saya gapai. Semoga mimpi kamu indah ya, Intan Priscilla. Bapak-bapak sekalian, saya ingin berterima kasih banyak karena bapak-bapak sudah kumpul di sini, dan saya juga ingin berterima kasih banyak pada kepala desa yang sudah membantu saya untuk mengkoordinasi semuanya yang ada di sini, Pak. Ya. Jadi bapak-bapak semuanya, kita akan masuk ke hutan untuk mencari 2 orang teman saya yang hilang, Pak.
Ini orangnya, Pak. Namanya siapa ya, Mas? Namanya Pak Julian sama Chef Lala, Pak. Oh, itu dua chef yang pernah ikut kompetisi COC ya, Mas? Bener, Pak. Mereka orang yang sama yang saya cari, Pak. Ayo, Bapak-bapak, kita cari Pak Julian dan Chef Lala ke dalam hutan. Kompas, P3K, air dan makanan sudah ada yang bawa? Udah siap. Bapak, saya berterima kasih banyak atas partisipasi Bapak-Bapak semua ya, Pak. Iya, Mas. Insya Allah dua teman Mas ini bisa ketemu. Amin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Ayo. Yuk. Chef ngapain? Kamu kebangun ya, La? Ini saya lagi nyiapin kaca, La, buat minta tolong keluar. Jadi saya sengaja nyari pecahan kaca ini, La, buat minta pertolongan. Siapa tahu nanti ada orang di luar ngeliat pantulan dari kaca ini. Semoga ada warga yang bisa nolongin kita ya, Chef. Iya, La. Hati-hati, La. Kamu ngapain? Ini kan kacanya ada 2. Saya bantuin sekali lagi. Siapa tahu ada yang lihat dari sisi sebelah sana. Hati-hati ya. Chef, itu di lap dulu keringetnya. Iya. Makasih ya, La. Pak Julian! Chef Lala! Chef Lala! Chef Lala! Pak Julian! Chef Lala! Chef Lala, Pak Julian! Pak Julian! Chef Lala! Pak Julian! Chef Lala! Pak Julian! Gimana, Pak? Pak, kita udah bolak-balik sekitar sini, Pak. Cuman nggak ada, Pak. Aduh, gimana nih ya kabar Pak Jo sama Chef Lala kalau kayak gini? Pak, lihat, Pak. Ada pantulan cahaya. Arahnya dari gudang yang terbengkalai, Pak. Kayaknya di sana ada orang, Pak. Siapa tahu teman Bapak ada di sana. Ya udah, Pak, kalau gitu langsung aja ke sana ya, Pak. Ayo, Pak, kita ke sana, Pak. Ayo. Siapa yang nyiapin makanan? Ini kok mimpi apa kenyataannya? Bangun udah ada aja makanan. Enak kan, Bro? Masakan gua tuh. Kok lu bisa masuk kontrakan gua? Ya, lagian pintu rumah lu nggak dikunci tadi malam. Ya, walaupun gue juga tahu sih nggak ada yang perlu dikunci juga. Nggak ada yang berharga. Udah santai aja, Bro, sama gua. Nih, cobain masakan gua.
Gini-gini gue pernah ikut lomba COC season 2 loh. Serius lu? Iya, tapi gue nggak lolos tahap penyisian awal sih. Ya tapi dari situ, gue belajar, gue latihan tiap hari. Gini-gini gue orangnya lumayan suka nyobain resep-resep baru gitu. Ya walaupun gini-gini, masakan gue nggak akan seenak masakan mantan istri lo yang pemenang season 3 itu. Ya lumayan lah. Daripada gue harus beli di warteg. Ya bentar. Lu nggak ngeracunin makanan ini kan? Racun. Gue racunin kok. Racun persaudaraan. Kalau lu mau saudara gue, harusnya lu nggak ngaco rencana gue kemarin. Itu mulu yang dibahas. Gini deh, kalau lo emang tujuannya pengen dapetin Lala lagi, gue bisa kasih lo tips-tips atau rencana-rencana yang gue pastiin pasti mustahil. Ah, nggak mungkin bisa. Yaudah deh, yang penting lo makan dulu. Ntar kita bahas lagi. Semoga aja ada yang lihat ya, La. Supaya mereka bisa nolongin kita. Amin. Insyaallah, Chef. Kamu lapar ya? Lapar. Maaf ya, gara-gara saya kamu jadi kejebak di sini. Gak ada yang mau juga, Chef, kejebak di sini. Justru saya yang minta maaf. Gara-gara saya, Chef jadi kejebak juga di sini. Nggak apa-apa, La. Untung kejebaknya berdua. Coba kalau sendirian. Bingung mau ngapain. Iya. Ada teman ngobrol. Tadi suara orang gak sih? Hati-hati, La. Chef Lala! Pak Julian! Chef Lala! Pak Julian! Pak Julian! Chef Lala! Chef Lala! Pak Julian! Pak Julian! Chef Lala! Ini gudang milik perusahaan yang ada di dekat sini. Pantulan cahaya dari kaca tadi berasal dari dalam gudang ini. Atau bisa jadi orang yang lagi saya cari ada di dalam gudang ini, Pak. Mas, pintunya digembok. Gimana ini, Mas? Ya udah, rusak aja gemboknya. Juga sih. Pak, Pak, tolongin kita, Pak! Pak, kita kekunci, Pak. Oh, Pak, itu suara orang yang saya cari, itu suara Pak Julian sama Chef Lala. Pak, Iya. orang yang saya cari di dalam, Pak. Tolong, Pak. Bukain aja, Pak. Ini, Pak, Mas, bantu ini, Pak. Sebentar ya, ini lagi coba buka pintunya. Ayo, Pak. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya, beserta kesulitan, pasti ada kemudahan. Ayo, Pak. Buka, Pak. Buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak. Bapak nggak apa-apa kan? Bapak nggak dipatok ular kan di dalam? Udah. Saya nggak apa-apa kok. Cuma kita lapar sedikit aja tadi. Mbak sama masnya, mari saya antar ke balai desa. Gak jauh kok dari sini. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sol, saya boleh minjem handphone kamu nggak? Ngapain minjem, Pak? Nih, handphone Bapak pas lagi berantem kemarin jatuh, saya temuin. Alhamdulillah. Saya pikir handphone saya hilang, Sol. Makasih ya.
Papa mana sih? Kok belum telepon juga? Neng Cipa. Neng Cipa. Ih, cemberut aja sih. Mbak Tanti punya surprise buat Neng Cipa. Surprise apa, Mbak? Ada yang mau ngomong. Siapa? Ih, mau banget apa? Mau? Iya. 1, 2, 3. Papa? Halo sayang, kamu nggak apa-apa kan papa tinggal semalam? Iya, Pak. Syifa khawatir sama Tante Lala dan Papa. Sayang, lihat deh di sebelah papa ada siapa. Hai, Pak. Tante Lala? Tante Lala udah nggak diculik lagi? Iya, alhamdulillah udah gak diculik lagi. Kan udah ditolongin sama superhero. Nih, superhero-nya nih. Papanya Syifa hebat. Pasti Papa udah kalahin penjahatnya kan? Iya sayang, papa boleh minta tolong nggak? Tolong kasih handphonenya ke Mbak Tanti lagi ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Halo Mbak Tanti, Syifa udah beneran sehat kan Mbak? Udah, Pak. Alhamdulillah. Tapi, Pak, saya mau ngomong nih, Pak. Gimana ya kalau Bu Lydia, Pak? Mama kenapa? Bu Lydia. Tanti? Video call sama siapa itu? Pak Julian. Iya, Bu. Pak Julian. Bawa sini HP-nya. Sini, semua bicara. Jules, di mana kamu? Hah? Mama bukannya pergi keluar kota ya, Mah? Kok bisa ada di rumah aku, Mah? Memangnya kalau Mama di luar kota terus kenapa? Kamu bisa leluasa gitu, nggak perlu ngabarin Mama lagi. Di mana kamu? Sama siapa? Sama Lala? Mah, Jules, kamu tuh susah dikasih tahu ya. Kamu tahu nggak anak kamu tuh kesepian di rumah nungguin kamu jarang pulang? Khawatir sama keadaan kamu? Kamunya mikirin Syifa nggak? Udahlah Jules, kamu nggak usah sok-sokan nyelamatin orang lain. Mama dengerin aku deh, aku bisa jelasin semuanya, Mah. Udahlah Jules, kamu inget ya, Lala itu bukan siapa-siapa kamu. Kamu harus sadar itu. Mah, nanti aku ceritain semuanya ke Mama. Aku sekarang mau pulang dulu. Tunggu Jules, Mama belum selesai bicara. Mah, udah ya, Mah. Nanti Julian ceritain semuanya, oke? Bye, love you. Julian! Julian tuh sama aja, nggak Julian nggak Lala. Keras kepala, susah dikasih taunya. Kalau udah buta sama perasaan sendiri begini nih, nggak kapok-kapok dia itu. Sama kayak perempuan itu. Sampai dia tuh nggak sadar kalau sudah dikhianatin. Nanti kalau ujung-ujungnya dia tahu, dia sadar, marah-marah, ngamuk-ngamuk, galau, nggak jelas, semua kena. Aduh, perang dah ini ibu sama anak, mah. Pak, maaf ya. Kamu jadi harus dengar semua omongannya Mama. Justru saya yang harusnya minta maaf, Chef. Gara-gara saya, hubungan Chef sama Bu Lydia jadi renggang. Saya ngerasa bersalah dan saya merasa... La, kamu nggak salah apa-apa kok, La. Ini semua keputusan saya.
Nanti biar saya jelasin semuanya ke Mama. Tapi Chef, La, percaya sama saya. Pelan-pelan pasti Mama juga ngerti kok kenapa saya ngelakuin semua ini. Ya. Duh, mau ketiduran di sini sih. Nih, enak aja. Lo pikir gue pengemis? Maaf ya Mbak, saya nggak tahu. Ya udah, balikin kalau gitu uangnya. Enak aja duitnya diambil lagi. Dia nggak mau dibilang pengemis, tapi uangnya diambil. Ye, kalau ngasih duit mah ikhlas aja. Aneh, ngapain ngasih kalau nggak ikhlas? Lumayan. Nggak mau balik ke rumah ibu lagi deh. Tapi Lala masih mau nerima gue nggak ya? Kalau mau sih dibanding gue jadi pengemis beneran. Ngapa sih bisa tiduran di sini? Ih, Maisha. Tidur aja deh. Aduh, berat banget, Li. Passwordnya apaan sih nih? Kayak udah berubah deh. Udah diganti. Ya iyalah, status pernikahannya diganti, apalagi password HP. Gue gak minta komentar dari gue. Sabar bro, orang sabar tuh disayang sama Tuhan. Tapi lu maunya disayang sama Lala ya? Bisa gak sih? Gue tuh cuma gak suka aja. Lala deket sama cowok lain. Apalagi sama chef sialan itu. Iya, gue ngerti kok perasaan lo. Terus tadi pas sarapan lu bilang ada rencana bagus. Rencana bagus apa? Buat ngambil hati Lala. Kita harus main halus bro. Gue tahu isi dalam lu tuh busuk. Tapi janganlah sampai kecium keluar. Jadi, kalau lo mau Lala deket sama lo lagi, lo harus tunjukin ketulusan lo, sikap tobat lo. Biar Lala yakin lagi sama lo. Cuma, gue udah pernah ngelakuin itu. Gak mempan. Gue udah sampai berlutut di hadapan Lala, gue mau supaya dia gak cerain gue. Tetap aja, gak berhasil. Ya jangan nyerah gitu dong bro. Batu aja nih, kalau ditetesin air terus-menerus, bakal bolong. Nah dalam hal ini, lo harus jadi airnya. Jangan malah batu hantem batu, ya pecah semuanya. Puyeng gue udah, lu kalau mau ngejelasin ke gue jangan kebanyakan pakai istilah. Itu the point aja. Jadi sekarang menurut gue harus gimana? Oke, jadi gini. Silakan dicicipi kuenya, Mbak, Mas. Ya, Iya Pak. makasih ya Pak. Makasih. Saya tinggal sebentar ya. Iya. Oh iya, saya belum ngabarin Ardan lagi. Tadi coba telepon pakai HP-nya Mas Excel tapi masih belum bisa juga. Oh iya, Chef Lala kan belum tahu soal ibunya yang masuk rumah sakit jiwa. Chef Lala. Jadi gini Chef Lala, semalam Ardan sama Rindi nganterin Bu Desi ke rumah sakit jiwa Dr. Arya Setiaji. Kata dokter, Bu Desi butuh perawatan di sana. Ibu kenapa? Ibu semakin parah ya? Aduh, mohon maaf Chef Lala, kalau untuk detailnya saya kurang paham Chef. Kalau gitu sekarang saya harus segera pulang. Saya harus ketemu sama ibu. Ya udah kalau gitu kita ambil mobil yang di villa kemarin aja ya. Jangan Pak, jangan. Takutnya Pak di sana masih ada anak buahnya Hasbi.
Yaudah gini aja, nanti biar saya suruh anak buah saya untuk bawa pulang mobil Pak Julian ya. Terus sekarang kita gimana pulangnya? Atau ini deh, pakai taksi. Aduh, jangan juga pakai taksi, Pak. Kalaupun dapat taksi, nanti yang ada nunggunya dari Jakarta, Pak. Kelamaan menunggu berapa jam coba di sini. Bener Mas, di sini sulit sekali transportasi umum. Tapi biasanya jam segini ada loh kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Ya udah Pak, kalau gitu kita boleh numpang di situ nggak Pak? Boleh aja Mas, tapi apa kalian nggak apa-apa? Soalnya cuma ada mobil pickup buat antar panen sayur ke Jakarta. Nggak apa-apa kok, Pak. Justru kita yang berterima kasih udah diizinin naik mobil pickup ini. Ini sangat cukup untuk kami ke Jakarta. Tapi Chef, kok saya kurang? Ya udah, kita naik ini aja Pak. Saya setuju. Kalian pakai helm ini ya, biar tetap aman. Lala kelihatannya lagi khawatir. Aku coba hibur dia deh. Pak. Kalau di kulkas kamu cuma ada bahan-bahan ini aja, kira-kira kamu masak apa? Mungkin saya tumis-tumis sayur, terus masak terong balado. Tapi nanti pas saya buat sambalnya, biar lebih segar tomatnya saya banyak. Ya. Kalau Chef? Kalau saya sih, kayaknya saya nggak bisa masak apa-apa deh, lah. Soalnya kan di sini nggak ada kompor. Ya ampun Pak, jadul banget jokesnya, terlalu bapak-bapak. Ingat Pak, ini 2025, ayo dong kayak Gen Z gitu. Minimal tuh jokesnya tuh Sigma atau apa gitu Pak. Gini-gini juga saya bapak-bapak modern. Masih sering kok nongki-nongki sambil ngopi. Sejak kapan Bapak nongki? Hah? Oh iya nongki. Nongkinya itu di kantor. Itu namanya lembur Pak. Ya, udah lembur, udah gitu tangannya aktif banget tuh. Tanda tangan dokumen-dokumen. Sih, Chef tuh tadi maksudnya lagi bercanda ya? Saya pikir tadi lagi mode serius, kayak pas lagi jadi jurinya COC. Saya kan soalnya maaf. Pak, bukannya kita udah sepakat ya, Lak, buat nggak manggil chef lagi? Gimana ya, Chef? Saya belum terbiasa. Tapi saya akan coba membiasakan manggil Julian. Wah. Ini apa yang terjadi di gudang itu semalam? Kok tiba-tiba vibes hubungan Pak Julian sama Sevala ada kemajuan kayak gini? Udah manggil nama aja. Tapi nggak apa-apa dah. Dari dulu gini, kek. Pak, saya boleh nggak kayak Chef Lala manggil nggak pakai Pak lagi, langsung Julian gitu Pak, biar akrab pesannya. Jangan lupa senyum kayak gini terus ya, Lak.
Saya tahu masalah kamu nggak mudah. Tapi kamu harus tahu, nggak semua hal itu harus jadi alasan biar kamu itu nyalahin diri sendiri. Makasih ya, Bang. Mbak, ongkos taksinya kurang 20.000 tuh. Yelah, perhitungan banget sih 20.000 doang. Bukan perhitungan, Mbak. Emang kurang 20.000. Kan saya harus setoran. Nih, Makasih ya. udah sana. Loh, dikunci sih. Bu, La, Ardan, sepi amat rumah. Pada kemana? Apa jangan-jangan Lala masih di bawah Hasbi ya? Makanya yang lain pada panik nyariin Lala. Bentar, harusnya kunci cadangan kontrakan masih ada di sini nih. Ada kan? Kira bisa masuk ke rumah deh.